Alex Telles, pemain Manchester United kedua yang gabung Al Nassr. Klub baru Alex Telles sudah ditentukan, yaitu Al Nassr. Segala kesepakatan sudah tercapai dan kini tinggal menunggu pengumuman resminya saja. Faktor utama kepindahan Telles dari Manchester United karena dirinya sudah tersingkirkan dari tim utama. Alex Telles bukan pilihan kedua, apalagi pilihan pertama. Posisi bek kiri Manchester United secara reguler sudah diamankan Luke Shaw, pelapisnya adalah Tyrell Malacia yang masih berusia 23 tahun. Alex Telles bahkan sudah sempat minggat di musim tahun 2022 sampai tahun 2023 ke Sevilla. Meskipun, statusnya kala itu hanya pemain pinjaman selama satu musim. Kali ini, kepindahan Telles ke Al Nassr tidak lagi berstatus pinjaman. Jurnalis Fabrizio Romano memastikan transfernya bersifat permanen. Manchester United sejak awal memang ingin melepas pemain berusia 30 tahun tersebut, terlebih, Telles hanya punya kontrak hingga tahun 2024 mendatang. Kendati begitu, Romano menyebutkan biaya transfer Telles tidaklah mahal. Bek asal Portugal itu diboyong dari Old Trafford dengan mahar 4,6 juta euro saja. Selain soal biaya transfer, sang jurnalis juga menyebutkan besaran gaji yang akan diterima Alex Telles, setiap tahunnya, ia akan menerima 8 juta euro. Jumlah tersebut masih bisa bertambah banyak, pasalnya, Al Nassr mengiming-imingi bonus dan add-ons lainnya di dalam kontrak. Satu-satunya yang belum terungkap adalah durasi kontrak Alex Telles di Al Nassr. Sebelum transfer Telles sudah pasti, Al Nassr beberapa hari yang lalu juga memastikan perekrutan Seko Fofana dari RC Lens. Klub yang dibela Cristiano Ronaldo itu berhasil mengamankan dua pemain baru hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 minggu. Jadwal Manchester United versus Lyon hari ini, Rabu tanggal 19 Juli tahun 2023. Jadwal pertandingan Manchester United vs Lyon pada uji coba pramusim di Stadion Murrayfield. Laga Manchester United vs Lyon akan dimainkan pada hari Rabu, tanggal 19 Juli tahun 2023, mulai pukul 20 malam WIB. Bagi Manchester United, ini adalah laga uji coba kedua yang mereka mainkan. Sebelumnya, Setan Merah berjumpa Leeds pada uji coba yang digelar di Norwegia. Setan Merah menang 2-0 lewat gol pemain muda Noam Emeran dan Yohu Gil. Erik ten Hag diprediksi masih akan menurunkan banyak pemain muda pada duel lawan Lyon, sebab, para pemain utama seperti Marcus Rashford dan Bruno Fernandes masih belum masuk skuad untuk laga melawan Lyon. Satu pemain Manchester United yang patut dinanti aksinya adalah Jonny Evans. Bek senior itu baru saja menekan kontrak jangka pendek dengan United. Evans, yang jebolan Akademi United, dulu pernah masuk tim utama pada era Sir Alex Ferguson. Sebelum memainkan laga uji coba lawan Manchester United, Lyon lebih dulu menjajal The Travers. Melawan klub dari Liga 3 Belanda itu, tim racikan Laurent Blanc menang dengan skor 2-1. Lyon punya skuad yang cukup bagus pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024, mereka punya beberapa pemain yang berpengalaman bermain di Inggris seperti Alexandre Lacazette, Dejan Lovren, dan Jerome Boateng. Musim lalu, Lacazette menjadi pemain kunci bagi Lyon. Mantan bomber Arsenal itu mampu mencetak 27 gol di Liga 1. Lacazette seperti menemukan laga performa terbaiknya setelah mengalami periode sulit di Arsenal pada musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Manchester United jual Anthony Martial jika Rasmus Højlund bergabung dari Atalanta. Manchester United sudah mendapatkan Mason Mount dari Chelsea pada musim panas ini. Setan Merah diyakini segera mendatangkan kiper asal Kamerun Andre Onana dari Inter Milan. Setelah kesepakatan Andre Onana selesai, Manchester United diduga bakal meningkatkan ketertarikan mereka kepada penyerang Atalanta Rasmus Højlund. Kesepakatan untuk pemain timnas Denmark tersebut berpotensi menelan biaya sebesar 70 juta euro. Pemain berusia 20 tahun tersebut mencetak 10 gol untuk Atalanta selama musim tahun 2022 sampai tahun 2023, termasuk 9 gol di Liga Italia. Dia dianggap sebagai target utama penyerang tengah manajer Manchester United Erik ten Hag musim panas ini. Menurut Daily Mail, jika Manchester United merekrut Rasmus Højlund, maka Anthony Martial akan diizinkan untuk meninggalkan Old Trafford sebelum akhir bursa transfer. Manchester United dilaporkan telah mengajukan proposal kepada Atalanta untuk transfer Højlund. Menurut The Athletic, Manchester United memasukkan beberapa bintang pinggiran mereka dalam kesepakatan plus uang tunai untuk Højlund. Fred dan Donny van de Beek masuk dalam rencana itu. Anthony Martial tampil mengesankan bagi Manchester United selama pramusim musim panas 2022. Dia memulai musim tahun 2022 sampai tahun 2023 sebagai penyerang tengah nomor 1 tim.
Namun, pemain berusia 27 tahun itu berjuang dengan sejumlah masalah cedera musim lalu. Dia hanya tampil sebagai starter dalam 11 pertandingan di Liga Inggris. Anthony Martial menyumbang 9 gol dan 3 assist dalam 29 penampilan di semua kompetisi. 6 gol di antaranya tercipta di Liga Inggris. Namun, penyerang asal Prancis ini lebih banyak menepi karena masalah hamstring, Achilles, punggung, dan pinggul. Ada banyak spekulasi seputar masa depannya dalam beberapa pekan terakhir. Manchester United diam-diam sudah tawar Sofyan Amrabat. Kabar ketertarikan Manchester United terhadap Sofyan Amrabat nampaknya memang benar adanya. Setan Merah dilaporkan sudah mengajukan tawaran untuk merekrut gelandang milik Fiorentina tersebut. Manchester United dirumorkan sedang mencari gelandang baru. Mereka butuh tambahan tenaga di lini tengah mereka karena Fred dan Donny van de Beek dilaporkan akan segera cabut dari Old Trafford. Salah satu nama yang dikaitkan dengan Setan Merah adalah Sofyan Amrabat. Pemain timnas Maroko itu disebut-sebut jadi pemain yang menarik perhatian Manchester United. Dilansir Corriere dello Sport, Manchester United diam-diam sudah mengajukan tawaran untuk Amrabat, namun sayang tawaran itu ditolak oleh Fiorentina. Menurut laporan tersebut, Manchester United baru-baru ini mengajukan tawaran perdana untuk Sofyan Amrabat. Laporan tersebut tidak menjelaskan secara detail mengenai tawaran Manchester United tersebut, namun tawaran itu ditolak oleh Fiorentina. Tawaran itu dideskripsikan masih jauh dari valuasi La Viola, di mana sang gelandang dibanderol di angka 30 juta euro. Laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester United belum melakukan follow-up lagi untuk transfer Amrabat. Ini disebabkan Manchester United saat ini lagi fokus ke perburuan striker baru. Mereka dikabarkan ingin segera menuntaskan transfer itu karena kebutuhan mereka atas striker baru cukup mendesak. Baru setelah mereka mengamankan jasa striker baru itu, mereka akan kembali fokus mengejar Amrabat. Manchester United tidak bisa berleha-leha dalam transfer Amrabat. Pasalnya ada klub EPL lain yang berminat pada sang gelandang. Klub itu adalah Liverpool, di mana The Reds memproyeksikan Amrabat sebagai pengganti Fabinho yang dilaporkan akan pindah ke Arab Saudi. Andre Onana menuju Manchester, tapi telat ikut pramusim Manchester United. Ada kabar terbaru seputar masa depan Andre Onana. Sang kiper dilaporkan akan segera menuntaskan kepindahannya ke Manchester United. Sepekan terakhir, masa depan Onana memang ramai diberitakan. Sang kiper dilaporkan menjadi target transfer Manchester United. Di akhir pekan kemarin, Manchester United dikabarkan sudah berhasil mendapatkan jasa Andre Onana. Manchester United dilaporkan sudah mencapai kesepakatan dengan Inter Milan terkait transfer sang kiper. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Onana akan segera menyelesaikan kepindahannya ke Manchester United. Ia akan berangkat ke Manchester pada hari ini. Menurut laporan Romano, Onana sudah dijadwalkan untuk terbang ke Manchester. Ia akan berangkat dari Milan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli tahun 2023 malam. Ia dijadwalkan akan melakukan tes medis di Manchester United. Ia juga dijadwalkan akan melakukan penandatanganan kontrak di Manchester United, dan proses ini diperkirakan selesai hari Kamis, tanggal 20 Juli tahun 2023 mendatang. Menurut sejumlah kabar yang beredar di Inggris, Onana kemungkinan besar akan terlambat mengikuti tur pramusim Manchester United. Ini disebabkan ia masih harus mengurus visa dan izin kerjanya. Proses ini memakan waktu beberapa hari, alhasil ia baru bisa menyusul ke Amerika Serikat ketika seluruh proses tersebut selesai. Manchester United sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Amerika Serikat pada tengah pekan ini. Mereka akan menggelar laga uji coba pertama mereka di negeri Paman Sam tahun ini melawan Arsenal. Negosiasi lancar jaya, Rasmus Højlund segera jadi milik Manchester United. Manchester United nampaknya akan segera mengesahkan rekrutan ketiga mereka di musim panas ini. Manchester United dilaporkan selangkah lebih dekat untuk mengamankan jasa Rasmus Højlund di musim panas ini. Manchester United memang berencana merekrut sejumlah pemain baru di musim panas ini. Erik ten Hag butuh sejumlah armada baru agar tim mereka lebih tangguh di musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Setan Merah sudah menyelesaikan 2 transfer sejauh ini. Mereka berhasil mengamankan jasa Mason Mount dari Chelsea dan mereka segera mengesahkan transfer Andre Onana dari Inter Milan. Menukil laporan The Daily Mail, Manchester United nampaknya akan segera menuntaskan transfer ketiga mereka di musim panas ini. Mereka dikabarkan sudah mencapai tahap lanjutan dalam transfer Rasmus Højlund. Menurut laporan tersebut, Højlund saat ini sudah ditetapkan Erik ten Hag sebagai striker buruan utama Manchester United di musim panas ini. Erik ten Hag terkesan dengan striker timnas Denmark tersebut.
Ia menilai striker 20 tahun itu punya potensi yang sangat besar sebagai mesin house goal. Selain itu usianya juga masih sangat muda, sehingga Ten Hag menilai Højlund bakal jadi investasi yang bagus untuk Manchester United. Menurut laporan yang sama, Manchester United sudah menjalin komunikasi dengan Atalanta. Sejauh ini proses tersebut berjalan dengan baik, secara garis besar kedua tim punya keinginan untuk menjalin kerjasama, alhasil proses pembicaraan mengenai transfer Højlund dikabarkan relatif lancar. Jadi jika tidak ada halangan berarti, Manchester United disebut-sebut bisa menuntaskan transfer sang striker sebelum akhir Juli tahun 2023 ini. Menurut kabar yang beredar, Atalanta membanderol Højlund dengan harga yang cukup tinggi. Sang striker dilaporkan hanya akan dilepas di kisaran 70 juta euro, sementara Manchester United akan mencoba menego agar harga ini bisa turun di angka 60 juta euro.